Ridha Allah subhanahu wa ta'ala adalah salah satu dari sifat. Nabi SAW mengatakan, laisa lil mu'min ayyudhilla nafsahu. Mukmin itu jangan sampai menghinakan diri. Sejarah hamba yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, di antara tujuan besarnya adalah agar menjadi pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah a'azzakumullah, pembahasan kita pada risalah al-usul ats-tsalatsah. Sekarang kita masuk di halaman ke-30. Asy-Syaikh menyebutkan, setelah menyebutkan beberapa dalil dari ibadah hati, maka sekarang masuk kepada ibadah ucapan, yaitu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ada bermacam-macam. Yang disebutkan di sini ada al-isti'anah, memohon pertolongan agar didatangkan kebaikan, manfaat dan kemaslahatan. Ada al-isti'adzah, memohon perlindungan agar dilindungi dari berbagai macam keburukan-keburukan agar tidak menimpa dan mengenai diri kita. Yang ketiga istighatsah, apabila kesulitan, keburukan sudah menimpa kita agar diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bagian daripada doa. Jadi kalau kita dapati ada satu kata yang mengikuti wazan istif'al seperti istighfar, itu maknanya doa, permohonan. Istighfar artinya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah tadi memohon pertolongan. Memohon pertolongan agar didatangkan yang baik, yang manfaat. Isti'adzah mohon perlindungan. Istighatsah apabila kejadian yang buruk menimpa kita agar diangkat. Musibah, mara bahaya agar diangkat. Berkata Asy-Syaikh rahimahullahu taala, wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Dalil memohon pertolongan kepada Allah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di suratul Fatihah ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, maknanya seperti perkataan zikir la ilaha illallah. Iyyaka na'budu maknanya sama dengan la ilaha illallah. Tidak ada yang diibadahi dengan benar kecuali hanya Allah. Hanya kepadamu kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala katakan ini maknanya sama dengan la haula wala quwwata illa billah. Jadi zikir-zikir yang kita baca ini maknanya terkandung di dalam ayat-ayat Al-Quran.
Nah, di dalam ayat ini ada perkataan wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan agar didatangkan kebaikan dan manfaat-manfaat. Dan juga di antara dalilnya adalah hadis yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, kemudian Ibnu Sunni, termasuk juga Al-Imam Ahmad. Dan hadis ini adalah hadis yang dikenal dengan hadis nasihatnya Rasulullah SAW kepada sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau engkau meminta, mintalah hanya kepada Allah saja, dan apabila engkau memohon pertolongan, maka mohonlah pertolongan hanya kepada Allah saja. Jadi tidak ada yang bisa mendatangkan kepada kita manfaat kecuali hanya Allah saja. Maka kita tidak boleh meminta agar didatangkan kepada kita kemanfaatan, kebaikan kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau minta tolong seperti yang kita lakukan kepada sesama manusia dalam pekerjaan-pekerjaan dunia, tentu orang itu masih hidup, orang itu pun bisa mengerjakannya, bisa melakukannya, maka itu tidak termasuk kesyirikan. Wahai temanku, tolong bantu saya untuk mengerjakan hal ini. Dia masih hidup dan dia pun bisa mengerjakan hal tersebut, maka itu boleh. Tetapi yang dimaksud di sini memohon pertolongan, datang kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan yang itu tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah saja. Itu tidak bisa kecuali hanya Allah saja. Maka itu tidak boleh kita meminta pertolongan yang jenis seperti ini kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi mengapa Rasulullah SAW pesan kepada sahabat Abdullah bin Abbas, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mohon pertolongan, mohonlah pertolongan hanya kepada Allah saja. Wa dalilul isti'adzati, dan dalil isti'adzah, memohon perlindungan, adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul a'udzu birabbil falaq. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan aku berlindung kepada Allah Rabb yang menguasai, mengatur, mengendalikan waktu subuh. Begitu juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mohon perlindungan kepada Allah Rabb penguasa yang menciptakan, yang mengendalikan manusia. Sebagaimana kita ketahui di dalam hadis yang sahih, dua ayat ini di antara sebab diturunkannya dua ayat ini, yaitu suratul Falaq dan suratul Nas, adalah tatkala Rasulullah SAW terkena sihir. Jadi ada seorang Yahudi, pemuda Yahudi berpura-pura jadi pembantunya Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW terima saja, tidak ada prasangka buruk. Pemuda Yahudi ini kemudian mengambil rambut Rasul SAW yang rontok. Setelah itu diberikan kepada laki-laki Yahudi yang mengutusnya. Lalu laki-laki Yahudi itu menyerahkan rambut Rasul SAW ini kepada seorang wanita tukang sihir. Yang lalu kemudian dia diikat, dibacakan mantra-mantra sambil ditiup, diletakkan di satu sumur. Oleh karena itulah di dalam suratul Falaq ada lafaz wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan dari keburukan para wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Al-uqad jamak dari uqdah, ikatan. Di rambut itu diikat dengan sesuatu, lalu dibacai mantra-mantra, lalu kemudian ditiupkan. Itu mengapa kemudian di dalam suratul Falaq ada disebutkan wa min syarrin naffatsati fil uqad. Keburukan dari keburukan, mohon perlindungan dari keburukan para tukang sihir ketika dia melakukan sihirnya dengan mengikat pada ikatan-ikatan lalu dia tiup, dia mantra-mantrai. Maka suratul Ikhlas termasuk suratul Ikhlas
Lalu kemudian al-mu'awwidzatain, yaitu surat Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ini termasuk ayat atau surat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk ketika menjelang tidur. Sebagaimana dijelaskan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak tidur, beliau sallallahu alaihi wasallam kumpulkan kedua telapak tangannya, lalu kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam tiupkan. Di hadisnya tiup dulu. Baru kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca surat Al-Ikhlas, baca surat Al-Falaq, baca surat An-Nas, yang lalu kemudian diusapkan ke kepala beliau sallallahu alaihi wasallam, ke wajahnya dan seluruh anggota tubuh yang bisa diraih pada bagian depan tubuhnya. Diulangi lagi. Yaf'alu dzalika thalathan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan itu 3 kali. Jadi tidak baca suratul Ikhlas, Al-Falaq, An-Nasnya langsung 3 kali, tidak. 1 kali selesai itu diangkat tangannya lagi, tiup lagi, baca lagi, usap lagi. Diulangi lagi, tiup lagi, baca lagi, diusap lagi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit, di mana sakit itu yang kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau angkatkan kedua tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Aisyah radhiyallahu anha yang tiupkan ke tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau yang membacakan. Aisyah yang bacakan radhiyallahu anha. Suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, lalu tangannya Rasul yang sudah ditiupkan dan dibacakan oleh Aisyah radhiyallahu anha ini diusapkan ke kepalanya Rasul, ke wajahnya Rasul, lalu kemudian ke tubuh bagian depannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diulangi lagi. Maka itu menjadi hujjah, menjadi dalil kita boleh melakukan hal itu kepada anak-anak. Misalnya anak-anak sudah ketiduran, kita bacakan. Kita tiup, kita baca, diusapkan ke tubuh mereka. Kita tiup, kita baca, diusapkan ke tubuh mereka. Sebagian riwayat lagi mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjenguk orang sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiupkan tangannya lalu membaca suratul Ikhlas, suratul Falaq, suratul Nas, diusapkan ke orang yang sakit itu. Lalu dibaca lagi. 3 kali. Ya ini menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa ya bacaan-bacaan ini termasuk bagian daripada ruqyah. Dan ruqyah itu bukan hanya karena penyakit seperti gangguan jin atau sihir, Pak, tapi juga untuk penyakit fisik. Perhatikan ini. Kita seringkali beranggapan ruqyah itu hanya untuk penyakit gangguan jin, sihir. Itu juga untuk terapi penyakit fisik. Nyatanya tadi Aisyah radhiyallahu anha membacakan itu ketika Rasul sakit sallallahu alaihi wasallam. Beliau sakit fisik, panas badannya. Begitu juga tadi Rasul sallallahu alaihi wasallam jenguk orang sakit, didoakan itu diusapkan. Begitu juga dalil yang lain adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika memimpin pasukan patroli, lalu kemudian bekal habis singgah di perkampungan Arab Badui. Arab Badui itu perkampungannya cuma pakai tenda-tenda gitu. Mereka hidup komunitas mereka saja. Ternyata kaum tersebut atau orang-orang Arab Badui itu nggak mau kasih bekal. Padahal para sahabat bekalnya sudah habis. Ya sudah, akhirnya kemudian mereka pergi. Nggak lama ada budak perempuan utusan dari pimpinan kaum itu mengejar rombongan para sahabat. Lalu kasih tahu kepada mereka, adakah di antara kalian yang bisa ngeruqyah? Tuan kami terkena sengatan kalajengking. Kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, saya bisa ruqyah. Itu sampai di dalam satu riwayat, ini hadis ini aslinya diriwayatkan Al-Bukhari, tetapi ada tambahan riwayat-riwayat yang lain. Itu sampai sahabat yang lain itu tanya sama sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, emang Anda pernah ngeruqyah? Oh, udahlah, bisa lah pokoknya. Sampai di tempatnya pimpinan kaum itu kena sengatan kalajengking dia. Ingat, ini penyakit fisik, kena sengatan kalajengking. Pada saat itu sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu hanya baca suratul Fatihah aja. Bacain suratul Fatihah, ditiupkan. Baca lagi suratul Fatihah, ditiupkan. Sebagian riwayat dari Abdullah bin Abbas menyebutkan 7 kali. Dibaca 7 kali, 1 kali baca, tiupkan. 1 kali baca, tiupkan di tempat yang kena sengatan kalajengking. Sebagian riwayatnya lagi ditiup ke tangan, diusapkan ke tempat yang kena sengatan kalajengking, dengan izin Allah sembuh. Sembuh. Lalu kemudian mereka diberikan beberapa ekor kambing. Sampai di Madinah mau dibagi, kata sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, jangan dibagi dulu. Kita tanya dulu sama Rasul, boleh gak ini? Rasul, boleh gak? Tahukah engkau bahwa suratul Fatihah itu ruqyah? Lalu Rasul sambil
bercanda, jangan lupa saya juga dikasih bagiannya dari kambing tersebut. Ya. Itu artinya bahwa orang boleh meruqyah karena orang kena sakit fisik. Jadi sebagian kita kan beranggapannya ruqyah itu hanya untuk penyakit non medis lah istilahnya sekarang. Kesurupan, gangguan jin, syaitan, kemudian sihir. Padahal dia juga untuk penyakit fisik juga. Penyakit medis juga bisa. Itu karena bagian daripada doa. Itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan agar kita tidak minta diruqyah oleh orang lain untuk diri kita sendiri. Kenapa? Karena doa semua kita diperintahkan. Nah, di dalam surat ini disebutkan Allah yang mengatur waktu subuh, Allah yang merajai, memiliki manusia, menciptakan manusia. Itu artinya bahwa tidak ada yang mampu melindungi kita dari mara bahaya hakikatnya melainkan hanya Allah semata. Adapun makhluk lain seperti ketika ada seseorang berkata kepada temannya, saya yang akan melindungimu, atau seorang ayah yang berkata kepada anaknya, saya yang melindungimu, aku yang melindungimu, itu maknanya sebab. Manusia hanya menempuh sebab. Hakikatnya yang memberikan perlindungan hanya siapa? Hanya Allah. Manusia hanya sebab. Karena kenapa? Sekuat-kuat kita melindungi sesuatu, menjaga sesuatu agar tidak terkena mara bahaya, tetapi kalau Allah Subhanahu wa taala menghendakinya, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu bukti bahwa yang melindungi kita hakikatnya Allah Rabbul Alamin. Nggak ada yang lain, Pak. Kecuali tadi jadi sebab. Maka kalau sebab itu dia orang masih hidup, orang itu punya kemampuan, itu wajar, boleh. Misalnya ada seseorang nih, Pak, dia diancam sama fulan, mau dibunuh misalnya. Si A ini misalnya, diancam mau dibunuh sama si fulan. Lalu dia datang kepada si B. Wahai B, saya mau dibunuh sama si fulan. Tolong lindungi saya. Perbuatan ini boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Boleh. Tetapi coba perhatikan, pasti si A mendatangi si B karena dia masih hidup, Pak. Yang kedua, karena si B punya kemampuan atau punya kekuatan untuk ngelawan si fulan yang mau membunuh si A ini. Apa Anda pernah dapati ada orang, si A ini diancam mau dibunuh, lalu dia datengin si B temennya yang hebat, yang kuat tapi udah mati. Apa kata manusia, Pak? Apa kata manusia? Si A datangi si B yang sudah mati. Memang dulunya dia hebat, dia kuat, punya kedudukan, punya jabatan, punya kekuatan, power. Lalu dia datang, wahai B, sudah mati, tolonglah saya, si fulan mau bunuh saya, lindungi saya. Apa kata manusia? Ini orang terganggu akalnya. Lalu bagaimana dalam urusan yang lebih besar dari itu? Manusia masih hidup saja, Pak. Dia terbatas. Kalau kita datang misalnya pada seseorang yang kedudukannya di bawah yang ngancam kita. Kekuatannya di bawah yang ngancam kita. Kehebatannya di bawah yang ngancam kita. Kita gak bakal datengin dia. Kenapa? Wah, ini mah kalah dia gak bakalan sanggup. Hei Bet, lindungi saya. Kedudukan saya aja di bawahnya dia. Mana? Power saya di bawahnya dia. Kekuatan saya di bawahnya dia. Ya gak bisa. Kamu cari yang lebih tinggi dari saya. Kan gitu. Apalagi sudah mati. Itulah mengapa memohon perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala dalam hal yang tidak bisa dilakukan kecuali hanya oleh Allah, kesyirikan. Syirkul akbar, Pak, syirik besar. Misal contoh, Pak, bencana, Pak. Musibah bencana tsunami. Gunung meletus. Pertanyaan. Makhluk mana? Bukan lagi manusia yang saya tanya. Makhluk mana yang punya kuasa dan kendali atas semua itu, Pak? Kita nanya yang hidup lah, tidak usah yang mati. Malaikat mana yang punya kuasa kendali gunung, lautan tanpa perintah dari Allah? Malaikat mana yang sanggup? Tidak ada. Begitu juga jin mana yang hidup lah, yang punya kendali lautan gunung
kalau tidak mendapatkan izin dari Allah Rabbul Alamin. Gak bisa berbuat apa-apa mereka juga. Apalagi manusia. Manusia mana yang punya kendali terhadap lautan, terhadap gunung, atau terhadap angin misalnya. Hai angin berhenti, berhenti. Hai gunung meletus, meletuslah, meletus. Hai air laut, naiklah ke daratan. Lalu kemudian naik ke daratan. Siapa? Manusia super mana yang punya kendali? Kecuali Anda kebanyakan nonton tayangan film kartun. Ya, pengendali angin. Ya, kecuali Anda sering nonton film yang seperti itu. Dan itu pasti orang akal sehat akan, enggak mungkin. Tidak ada yang punya kuasa kendali atas itu semua. Bahkan enggak usahlah. Pertanyaannya manusia mana? Nabi mana? Rasul mana yang punya kendali atas angin tanpa izin Allah? Sulaiman alaihissalam atas izin Allah. Mengendalikan jin, mengendalikan angin. Atas izin Allah. Kalau Allah enggak izinkan, apa bisa mengendalikan itu semua? Maka oleh karena itu ketika Nabiullah Sulaiman alaihissalam wafat, ini jin lagi pada kerja. Ada yang cari mutiara, ada yang bikin. Itu ditungguin nama Nabi Sulaiman sampai beliau wafat. Alaihissalam. Tongkatnya masih utuh, wafat, nggak tahu. Ini jin nggak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah wafat. Sehingga mereka tetap saja bekerja keras. Ini Nabi Sulaiman kok nggak ada capek-capeknya. Kali menurut dia, siang malam di sini aja kita ditungguin ini kerjaan. Sampai akhirnya kemudian rayap memakan tongkat kayu beliau alaihissalam, terjatuh. Baru jin tahu, oh selama ini ternyata udah wafat. Jin aja enggak tahu hal gaib. Hal gaib enggak tahu jin. Sehingga mereka tetap dalam tersiksa, keadaan tersiksa, bekerja siang malam. Dikira Nabi Sulaimannya masih hidup. Itu karena tadi tongkat kayunya yang belum kunjung dimakan rayap. Ketika sudah keropos dimakan rayap, jatuh. Baru mereka tersadar, baru mereka mengetahui. Itu kalau bukan izin Allah mereka gak akan taat kepada Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman wafat sudah selesai urusan. Tidak ada manusia yang diberikan kendali lagi setelah Nabi Sulaiman. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di. Berikan kepadaku kuasa yang tak diberikan kepada siapapun setelah aku. Itu mengapa Rasulullah SAW pernah ketika salat beliau seperti begini, seperti mencekik. Lalu kemudian setelah salat sunnah, para sahabat tanya, Rasul kok Anda seperti mencekik tadi? Tadi ada syaitan datang, dia hendak melemparkan api ke wajahku. Aku cekik dia sampai lidahnya terjulur, dingin-dinginnya dari lidahnya menempel di tanganku. Kalau aku tidak teringat doanya saudaraku Nabi Sulaiman, saya ikat dia di salah satu tiang Masjid Nabawi, biar dibuat mainan nama bocah anak-anak. Itu Nabi SAW, Pak. Tidak diberikan kendali untuk nangkepin jin. Gak diberikan kuasa. Beliau kalau minta izin sama Allah, Allah izinkan, selesai. Cuman karena memang udah gak boleh, gak ada lagi, gak dilepas. Gak ada yang ditangkepin. Apalagi dimasuk-masukin ke botol itu. Dibohong-bohongi aja kita ini. Itu hujah dalil, Nabi aja tangkap dilepas lagi. Kenapa? Saya gak dikasih izin. Yang diberi izin Nabi Sulaiman, setelah itu enggak. Ini malah ditangkepin, dimasukin botol, ngakunya. Nggak tahu beneran apa enggak kan, itu nggak tahu. Pak. Dianya juga jangan-jangan nggak tahu. Dia ngerasa, ini panas, ada jinnya, dibohong-bohongin jangan sama jinnya. Sama jinnya digosok-gosok, kerasa panas, ada di dalamnya. Padahal nggak ada. Keluar asap, padahal belum tentu dia di dalam situ. Perkara gaib. Maka itulah perkara gaib, butuh dalil, butuh hujjah. Kita nggak lihat dia lihat kita. Ya innahu yarahum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Mereka ngelihat kita nggak lihat dia. Lalu kemudian selanjutnya al-istighatsah. Wa dalilul istighatsah, jadi kita mohon perlindungan hanya kepada Allah. Bukan kepada penunggu laut, bukan pada penunggu gunung. Penunggu enggak tahu ini siapa penunggu-penunggunya ini. Sehingga kemudian dibikinkan ritual, dibikinkan acara sebagai langkah untuk mohon izin. Sampai ada yang lucu begini, ada videonya beredar. Jadi kita ini kan harus punya adab lah katanya. Kan bisa jadi di situ makhluk itu udah nunggu duluan di situ. Ya kita pamit lah, kita permisi lah. Loh kok begini?
Diajarinnya suruh pamit permisi, yang ada mohon perlindungan kepada Allah. Maka dulu tuh hati-hati itu. Kita ingat-ingat dulu kan seringkali kalau lewat itu suruh bacanya numpang-numpang Pak. Numpang-numpang, anak bagong, mau lewat. Lah bapak kita bagong dong jadinya kalau begitu. Itu berarti mohon perlindungan kepada jin, kepada syaitan. Nah itu gak diperkenankan. Selanjutnya wa dalilul istighatsati, dalil istighatsah yaitu tadi memohon pertolongan kepada Allah ketika terjadi kesulitan. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum." Ingatlah ketika kalian meminta pertolongan kepada Rabbmu dalam keadaan sulit, terhimpit, lalu Allah memperkenankannya, pertolongan itu diperkenankan, Allah ijabah. Ketika kaum muslimin dalam kondisi sulit, kondisi peperangan, kondisi yang berat, kondisi yang sulit, siapa yang dimohonkan pertolongan? Hanya Allah. Sehingga kemudian Allah Rabbul Alamin mengijabah permintaan, lantas kemudian Allah Rabbul Alamin jadikan kemenangan pada kaum muslimin. Jadi kesulitan yang menghimpit kita pun gak ada satu manusia bisa tolong kita. Dia paling bantu pun sebagian kecil dari apa yang dia mampu. Tapi melepaskan kesulitan secara total dari diri kita, gak ada kecuali hanya Allah. Maka bagaimana mungkin kemudian kita mendatangi orang-orang yang sudah wafat, yang sudah mati agar melepaskan kesulitan kita. Sedangkan orang yang sudah mati itu saja dia di antara dua. Kalau dia tidak mendapatkan nikmat kubur, maka dia mendapatkan siksa kubur. Kalau dia dapat nikmat kubur, boro-boro dia mikirin kesulitan kita, dia sedang dalam keadaan nikmat. Kalau dia dalam keadaan siksa kubur, bagaimana pula dia mau bantu kesulitan kita? Dia sendiri dalam keadaan sulit yang dia sendiri tidak bisa menghindarinya. Maka sungguh sangat aneh ketika orang kesulitan lalu mendatangi kubur-kubur. Orang yang sudah wafat dan seterusnya. Keberkahan itu ada pada memohon pertolongan kepada Allah Rabbul Alamin. Oleh karena itu di antara zikir yang Rasul ajarkan, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghith aslih li sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfat ain. Ya Allah yang maha hidup, yang mengatur semua dengan sendirinya. Dengan rahmatmu aku mohon pertolongan. Perbaiki segala urusanku, jangan kau serahkan urusanku pada diriku sendiri. Walaupun sekejap mata, aku gak akan bisa menyelesaikannya tanpa pertolonganmu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.